Headline Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari rilisnya Redmi Turbo 5 dan Redmi Turbo 5 Max secara resmi, yang sekaligus mengindikasi bahwa Poco X8 dan X8 Pro akan segera rilis. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari bocoran terbaru Infinix Note 60 series dan Samsung Galaxy S26 series, hingga Motorola yang baru saja merilis Moto G77 dan G67, dan Realme yang merilis Realme 16 secara global. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Bocoran terbaru Redmi K90 Ultra. Lebih powerful dari Poco F8 Ultra, Redmi K90 Ultra segera rilis. Redmi dikabarkan akan memperluas lini K90 series dengan menghadirkan model baru bernama Redmi K90 Ultra. Meski jadwal peluncuran resmi belum diumumkan, bocoran terbaru telah mengungkapkan spesifikasi kunci perangkat ini. Menurut tipster Digital Chat Station, K90 Ultra akan ditenagai MediaTek Dimensity 9500 yang berbeda dari K90 Pro Max alias Poco F8 Ultra yang menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Smartphone ini disebut akan membawa baterai 8500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 100 Watt. Selain itu, Redmi K90 Ultra dikabarkan akan memiliki kipas pendingin internal dan layar 6,8 inci beresolusi 1.5K dengan refresh rate 165 Hz. Bocoran kamera Oppo Find X10 Pro. Bahwa spek kamera super, Oppo Find X10 Pro akan pakai dua lensa 200 megapiksel. Menurut rumor terbaru dari Digital Chat Station di China, Oppo mulai menguji konfigurasi kamera baru untuk seri Find X10 yang diperkirakan akan meluncur pada musim gugur mendatang. Oppo Find X10 Pro disebut akan dibekali dengan kamera utama 200 megapiksel dan kamera periskop telefoto 200 megapiksel, di mana keduanya menggunakan sensor besar berukuran 1/1,3 inci. Sebagai perbandingan, Oppo Find X9 Pro hanya menggunakan kamera utama 50 megapiksel dan telefoto 200 megapiksel dengan sensor yang lebih kecil. Artinya, kemampuan tangkap cahaya kamera telefoto Find X10 Pro nantinya akan meningkat signifikan, sementara resolusi kamera utama jauh meningkat. Meski detail lainnya belum terungkap, seri Find X10 ini diperkirakan akan menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9600. Bocoran pertama, Tecno Spark 50 5G. Tecno Spark 50 5G akan segera rilis, ini bocoran spesifikasi pertamanya. Tecno tengah menyiapkan seri Spark 50 sebagai penerus Spark 40 yang baru saja rilis. Varian Spark 50 5G terpantau muncul di situs sertifikasi TÜV dan Carkel India yang mengindikasikan bahwa peluncurannya sudah semakin dekat. Dari daftar tersebut terungkap bahwa smartphone ini akan hadir dengan dua opsi kapasitas baterai, yaitu 5990 mAh dan 6340 mAh, yang kemungkinan akan dipasarkan sebagai 6150 mAh dan 6500 mAh. Selain itu, Tecno Spark 50 5G akan tersedia dalam 3 konfigurasi memori, yaitu 4/128GB, 6/128GB, dan 8/256GB. Karena sudah terdaftar di CarCare, perangkat ini dipastikan akan tersedia di India, dan secepatnya juga akan tersedia untuk pasar global. Calon handphone 2 jutaan baru Xiaomi. Sertifikasi Redmi A7 Pro bocor. Ini dia calon handphone 2 jutaan baru Redmi. Redmi diketahui tengah menyiapkan Redmi A7 Pro yang telah mengantongi sertifikasi di beberapa negara, termasuk Uni Emirat Arab, Thailand, dan juga Indonesia. Sertifikasi tersebut mengungkap nomor model yang berbeda, namun tetap mengkonfirmasi spesifikasi utama perangkat ini. Redmi A7 Pro akan ditenagai chipset UniSoC T7250 4G yang dipadukan dengan RAM 4GB serta pilihan penyimpanan 64GB atau 128GB. Smartphone ini dibekali dengan layar 6,9 inci dan baterai 6000 mAh dengan dukungan pengisian daya 15 Watt. Menariknya, perangkat ini disebut akan meluncur dengan Android 15 meski Android 16 sudah tersedia. Selain itu, Poco C81 diperkirakan akan hadir juga dengan spesifikasi yang identik.
Infinix Note 60 series segera rilis. Simpan duit kalian, mending tunggu Infinix Note 60, 60 Pro, dan 60 Ultra rilis. Infinix tengah menyiapkan seri Note 60 yang terdiri dari Note 60 Basic, Note 60 Pro, dan juga Note 60 Ultra. Berdasarkan situs resmi layanan purna jual CarCare India, Infinix Note 60 akan hadir dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB atau 256GB. Sementara itu Note 60 Pro tersedia dalam opsi 8/128GB, 8/256GB, dan 12/256GB, serta Note Ultra membawa RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB atau 512GB. Sertifikasi TUV pun juga mengungkap kapasitas baterai smartphone ini yang kemungkinan di angka sekitar 6.000 mAh hingga 6.500 mAh. Secara performa, Infinix Note 60 disebut akan memakai Dimensity 7360, sedangkan Note 60 Pro ditenagai Snapdragon 7S Gen 4 dengan dukungan pengisian cepat hingga 90 watt. Bocoran harga Samsung S26. Ini dia bocoran harga Samsung Galaxy S26 series terbaru. Sebuah bocoran terbaru mengenai harga Samsung Galaxy S26 series menyebutkan bahwa harga ketiga model tersebut diperkirakan tetap stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan sumber industri yang dikutip Techmaniacs, Galaxy S26 Ultra akan mempertahankan harga dasar yang sama. Meski varian dengan kapasitas penyimpanan lebih besar berpotensi mengalami kenaikan kecil akibat harga memori yang meningkat. Untuk Galaxy S26 standar, harga dasar bisa naik jika varian awal berubah menjadi 256GB, sementara versi 512GB justru berpeluang mendapatkan penyesuaian harga. Hal serupa pun berlaku untuk Samsung Galaxy S26 Plus. Samsung disebut ingin menghindari kenaikan harga demi tetap kompetitif, terutama karena Apple diperkirakan akan mempertahankan harga iPhone terbarunya. Xiaomi Pad 8 Pro segera rilis. Benchmark Xiaomi Pad 8 Pro bocor, apakah pertanda segera rilis? Xiaomi Pad 8 Pro dipastikan akan meluncur secara global setelah versi internasionalnya terdeteksi di basis data Geekbench dengan nomor model 25091RP04G. Kehadiran huruf G menandakan perangkat ini ditujukan untuk pasar di luar China. Tablet ini mencatat skor 2940 untuk single core dan 8759 untuk multi-core di Geekbench 6.5, serta ditenagai dengan chipset Snapdragon 8 Elite dengan RAM sebesar 8GB. Jika spesifikasinya sama dengan versi China, maka Xiaomi Pad 8 Pro akan membawa layar IPS LCD 11,2 inci 144Hz, kamera 50MP, baterai 9200 mAh dengan pengisian 67 watt, serta menjalankan Android 16 berbasis HyperOS 3. Dan terkait jadwal peluncuran globalnya, diperkirakan akan bersamaan dengan debut Xiaomi 17 Ultra di Barcelona. Realme 16 5G segera rilis. Desain tipis dengan baterai 7000 mAh jadi andalan Realme 16 terbaru. Realme resmi meluncurkan Realme 15 5G di Vietnam sebagai varian non-Pro dari seri Realme 16. Smartphone ini mengusung desain Air Design dengan modul kamera bergaya visor. Di bagian belakang terdapat kamera utama 50MP dan sensor monokrom 2MP serta fitur selfie mirror untuk memotret menggunakan kamera utama. Layarnya menggunakan panel AMOLED 6,57 inci Full HD Plus 120Hz dengan tingkat kecerahan hingga 4500 nits dan pemindai sidik jari ultrasonic. Realme 16 ditenagai dengan MediaTek Dimensity 6400 Turbo, RAM 8GB, dan baterai 7000 mAh dengan pengisian cepat 60 watt. Perangkat ini memiliki sertifikasi ketahanan IP66, 68, 69, dan dijual mulai dari 11,49 juta Vietnam Dong atau sekitar 7,4 juta rupiah. Redmi Turbo 5 resmi rilis. Pakai Dimensity 8500 Ultra, baterai 7560 mAh, Redmi Turbo 5 cuman 4 jutaan. Redmi resmi memperkenalkan Redmi Turbo 5 di China bersamaan dengan Turbo 5 Max. Smartphone ini menjadi perangkat pertama di dunia yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Redmi Turbo 5 dibekali dengan RAM LPDDR5 Ultra, penyimpanan UFS 4.1, serta sistem pendingin vapor chamber.
Layarnya berukuran 6,59 inci AMOLED dengan resolusi 1.5K, refresh rate 120Hz, dan kecerahan hingga 3500 nits. Perangkat ini membawa baterai 7560 mAh dengan dukungan pengisian cepat 100 watt dan juga reverse charging 27 watt. Di sektor kamera, terdapat kamera utama 50 megapiksel dan ultra wide 8 megapiksel serta kamera depan 20 megapiksel. Redmi Turbo 5 sendiri menjalankan Android 16 berbasis HyperOS 3 dan mulai dijual di China dengan harga mulai 1.999 yuan atau sekitar 4,8 juta rupiah. HP baru Xiaomi baterai 9000 mAh. Redmi Turbo 5 Max rilis, andalkan Dimensity 9500S dan baterai super 9000 mAh. Redmi Turbo 5 Max resmi meluncur di China dengan membawa baterai besar 9000 mAh dan menjadi smartphone pertama di dunia yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9500S. Perangkat ini dipadukan dengan RAM hingga 16GB LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.1 hingga 512GB serta dilengkapi dengan sistem pendingin ruang uap. Redmi Turbo 5 Max juga membawa layar AMOLED 6,83 inci 120Hz dengan kecerahan puncak 3500 nits serta HDR10 Plus dan Dolby Vision. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS yang ditenagai dengan kamera ultrawide 8 megapiksel. Smartphone ini juga sudah menjalankan HyperOS 3 berbasis Android 16 dan mendukung pengisian cepat 100 watt dan dijual dengan harga mulai dari 2.499 yuan atau sekitar 6 juta rupiah untuk varian 12 per 256 GB. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk ke channel YouTube Ricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Moto G77 dan G67 resmi rilis. Motorola resmi merilis handphone 4-5 jutaan terbaru dalam wujud Moto G77 dan Moto G67. Motorola resmi meluncurkan Moto G77 dan Moto G67 di segmen menengah. Keduanya mengusung layar AMOLED 6,8 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, kecerahan hingga 5000 nits, perlindungan Corning Gorilla Glass 7i, kamera depan 32 megapiksel, serta sensor sidik jari di layar. Moto G77 ditenagai dengan MediaTek Dimensity 6400 dengan RAM 8GB, sedangkan Moto G67 memakai Dimensity 6300 dengan RAM sebesar 4GB, di mana keduanya sama-sama mendukung ekspansi memori menggunakan microSD. Moto G77 sendiri lebih unggul lewat kamera utama 108 megapiksel dengan lensa 3 kali lossless zoom, sementara G67 membawa kamera 50 megapiksel. Keduanya dibekali dengan baterai 5200 mAh dengan teknologi pengisian daya 30 watt, IP64 dan menjalankan Android 16. Kedua smartphone ini sendiri dijual dengan harga masing-masing 200 dan 250 pound sterling atau sekitar 4 jutaan dan 5 juta rupiah dan sudah tersedia di Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika.